Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, ikhwan dan akhwat fillah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam hadis Pak Rasulullah mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada tazala syaitan baiki yaqulu ya wailahu umira ibnu Adam bis sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujud fa abaitu falinnar." Ketika anak cucu Adam membaca ayat sajadah, lalu ia pun bersujud. Jadi kalau kita kan Jumat itu Pak ya, sajadah kita bersujud, maka setan menyingkir darinya sambil menangis. Nah ini salah satu amalan yang membuat setan menangis Pak. Jarang-jarang loh Pak setan bisa menangis. Tapi yang bisa membuat setan menangis, kita sujud tilawah itu. Itu yang membuat setan menangis. Kemudian dia mengatakan, celaka aku. Anak cucu Adam diperintahkan bersujud dan mereka bersujud, bagi mereka surga. Aku diperintahkan bersujud, aku tidak mau bersujud, bagi aku neraka. Itu yang membuat setan menangis. Jadi sering-seringlah bikin setan ini menangis Pak. Jadi alhamdulillah saya yakin masjid ini juga melakukan sujud tilawah. Kemudian apalagi yang bisa membuat setan menangis Bu? Orang yang bertobat kepada Allah itu membuat setan menangis Bu. Waktu turun surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, pernah maksiat, pernah apapun dosa yang dibuat dia kemudian ingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah ketika turun ayat ini pun iblis menangis. Karena apa Pak? Ternyata sebesar apapun dosa yang pernah Bapak Ibu lakukan di masa lalu, bertobat kepada Allah habis Pak. Habis semua. Cuman kadang Allah ini menghabiskan, dikasihnya Bapak sakit, dah tua, sakit diabetes, darah tinggi. Tapi janganlah Bapak main tuduh-tuduh, pantas Bapak sering sakit. Banyak dosa Bapak dulu enggak. Namanya badan dalam dipakai tentu banyaklah sakitnya Pak. Sedangkan mobil aja 10 tahun udah banyak penyakitnya Pak. Apalagi Bapak udah sampai 70 tahun, 75, ada yang 80 mungkin. Jadi wajar aja. Tetapi salah satu cara Allah membersihkan dosa memang sakit Pak. Jadi pernah dalam sebuah riwayat, ada raja zolim sakit, diundang tabib datang ke rumahnya. Kemudian apa kata tabib ini? Raja, sakit raja ini memang parah, dan lebih parahnya lagi obatnya ini seekor ikan. Ikan itu sedang tidak musim di negeri kita ini. Kata Allah, wahai Jibril, usir ikan itu di mana tempat musimnya, arahkan ke raja yang zolim ini agar bisa menjadi penyembuh penyakitnya. Aneh enggak tuh Pak? Orang jahat sakit, tidak ada obatnya Pak, diantar oleh Allah obatnya. Dikerjakan oleh malaikat Jibril Bu, sembuh raja ini Pak. Di tempat yang lain ada raja soleh yang sakit.
Diundang tabib datang ke rumahnya, kata tabib ini sakit raja parah, tapi jangan khawatir aja. Obatnya seekor ikan, sedang banyak betul di tempat kita ini. Malah kata Allah, usir ikan itu Jibril, agar jangan jadi penyembuh raja yang soleh ini. Bingung Jibril, Pak, gimana Allah ini? Orang jahat sakit, nggak ada obat, disuruh antar. Ini orang soleh sakit, Pak, ada obatnya malah diusir. Kata Allah, Jibril, aku ingin orang yang jahat ini dengan kesembuhannya bertambah-tambah kesesatannya. Biarkan dia menikmati dunia ini penuh sehingga dia kembali dalam keadaan kotor kepadaku, tinggal aku masukkan dia ke dalam neraka. Dan orang yang soleh itu, dengan sakitnya aku gugurkan seluruh dosa-dosanya sehingga dia bersih kembali kepadaku, tinggal masuk ke dalam surga. Berbahagialah bapak ibu yang sakit. Obat bu, janganlah ndak berobat gara-gara hadis ini Pak. Nggak mau berobat, bunuh diri nanti Pak. Berobat. Nah, kembali lagi kita bu, jadi pembuktian bahwa sakit itu penggugur dosa. Kemudian ayat ini turun berkenaan dengan apa Pak? Surah Ali Imran 135-136 ini hadisnya dari Abdurrahman bin Ghanam al-Daus, bahwa sahabat Mu'az bin Jabal mendatangi Rasulullah. Dia mengatakan ada seorang pemuda yang sedang menangis di depan pintu ya Rasulullah. Kemudian dia disuruh oleh Rasulullah masuk. Apa yang membuatmu menangis wahai pemuda? Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Aku telah melakukan dosa besar yang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau mempersekutukan Allah? Pemuda itu menjawab, aku berlindung kepada Allah supaya aku tidak pernah menyekutukannya. Anda pula menyekutukan Allah. Tapi katanya dosanya besar. Apa engkau membunuh seseorang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya? Enggak ya Rasulullah, aku tidak melakukan dosa itu. Kalau begitu Allah akan mengampuni dosa-dosamu meskipun dosamu itu sebesar gunung menjulang tinggi ke langit. Jadi kalau orang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Bu, menjulang tinggi dosanya ke langit, diampuni oleh Allah Pak. Jadi jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Banyak betul dosa aku ini, tidak akan mungkin diampuni Allah. Ini besar dosanya Pak, dia tidak mensekutukan Allah, tidak juga dia membunuh orang. Berarti dosa kau diampuni Allah nih, walaupun setinggi langit. Asal jangan dua dosa itu kau lakukan. Kemudian apa kata pemuda ini? Dia katakan, dosaku itu ya Rasulullah lebih besar daripada itu. Ngeri dosa kau nih, menyekutukan Allah enggak, membunuh enggak, tapi kau bilang dosa kau besar. Kemudian pemuda itu tersungkur, dia katakan kepada Rasulullah, subhanallah, tidak ada yang lebih besar daripada Tuhanku. Jadi dia udah ngaku nih Pak, tidak ada dosa yang lebih besar Tuhanku pengampunannya daripada aku. Kemudian sambil berlinang air mata, Rasulullah menanyakan kepada pemuda yang menangis ini, coba kau jujur, dosa apa yang telah engkau lakukan? Kemudian dia katakan, aku ini ada pekerjaan aneh ya Rasulullah. Apa pekerjaanmu yang aneh itu? Aku ini gemar mencuri kain kafan. Jadi kalau kafan mayat itu baru meninggal, nanti aku ambil, ku gali, ku ambil, ku jual ke pasar. Itu dosa dia yang dilakukan. Tapi rupanya ya Rasulullah, ada seorang gadis Ansor yang meninggal. Setelah dikubur, ditinggalkan keluarganya, aku gali kubur itu. Pas aku mau ngambil kapan, nampak aku badan perempuan ya Rasulullah, tinggi asmara aku waktu itu. Aku zinai mayat itu. Apa kata Rasulullah Pak? Celaka engkau, pergilah engkau dari hadapanku, tidak mungkin Allah mengampuni dosamu. Kemudian pemuda itu pergi sampai ke di antara lembah, menangis sejadi-jadinya. Tetapi rupanya Allah menurunkan surat Ali Imran 135-136 itu yang membuat Rasulullah kembali mencari pemuda itu dan mengabarkan kepadanya bahwa dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sebesar itu dosanya Pak, mayat dizinai dia, mencuri pula lagi, tetapi dia diampuni Allah. Ini yang membuat iblis menangis. Jadi kalau sering kita bertobat Pak, iblis menangis. Tetapi itulah Pak, kadang kita ini istighfar udah banyak, kelakuan ini tidak berubah Pak. Itu yang herannya. Allah itu kan sebetulnya nunggu kejujuran kita Pak. Kalian dosa apa yang kalian buat, jujurlah sama aku. Itu yang diampuni Allah Pak. Tapi kalau hanya istighfar 3 kali atau istighfar 100 kali,
itu nggak ngaruh tuh Pak. Kalau nggak ada dibarengi dengan penyesalan di dalam diri kita ini terhadap dosa apa yang kita buat. Makanya kata para ulama, tobatnya para pendusta adalah istighfar. Kan heran orang Pak, kok istighfar dikatakan tobatnya pendusta? Dia rajin beristighfar, kelakuan tidak berubah. Yang berjualan menipu masih juga. Disuruh orang beli sapi, ada yang gemuk besar situ Pak, pengurusan tidak mau, dia maunya di langganan dia juga akan ada fee-nya Pak. Tidak mau dia berubah. Pokoknya Pak, ada orang mau beli sapi, udahlah mahal, kecil pula, lagi tidak mau pindah. Ada ditawari orang yang besar gemuk, tidak mau dia, ada fee itu Pak. Tidak ada, tidak. Sampai kata orang peternak sapi itu, bentuknya pengurus masjidnya soleh-soleh Tat. Beli sapi, fee-nya dulu yang ditanyanya. Tapi saya yakin di sini tidak lah Pak. Ini pandai-pandai saya aja sebetulnya. Sebagai pengingat Pak ya, sebagai pengingat aja. Karena memang di beberapa tempat ada kejadian-kejadian seperti ini Pak. Ada kejadian-kejadian seperti ini. Tidak juga berubah. Berjualan, tidak juga mau jujur. Pasar atas Bukit Tinggi udah berapa kali terbakar Pak. Pasar Ramayana ada berapa kali itu. Sebetulnya itu teguran, tolong kalian pedagang, kalian sembayang, tapi kalian tipu juga orang. Nampak orang agak-agak bodoh masuk dari luar Pak, barang murah jual mahal. Jilbab 25.000 ditawar aja di 250 Pak. Ditawar orang tuh tidak bisa 200, ekor 200 udah 5 orang tadi mau beli, padahal modal 25 Pak. Ada pedagang dulu namanya Yunus bin Ubaid Pak. Itu sampai orang minta doa sama dia Pak. Sampai diakui orang, kalau kalian minta doa, minta sama Yunus bin Ubaid. Padahal dia pedagang Pak. Apa yang membuat Yunus bin Ubaid ini berlebih dari pedagang lain Bu? Pakaiannya itu belum ada mall lagi menetapkan harga Pak. Dia udah pakai harga Pak. Pokok disesuaikannya kualitas. Harga ini kualitasnya. Ah, gitu dia sistemnya. Waktu ada ibu-ibu belanja, azan asar. Karena azan ditinggalkan ya Pak. Ini sholat tidak lalai ini Pak. Suruhnya keponakannya yang melayani ibu itu. Begitu dia selesai sholat asar, pas pulang berpas-pasan sama ibu yang belanja di kedainya. Jadi belanja Bu. Jadi Pak, yang mana ibu ambil? Yang ini. Berapa ibu beli nih? 600. Maaf Bu, ini hanya 300. Ambil balik uang ibu di toko saya. Ah, bayangkan Pak. Kalau sekarang Pak, bisa karyawannya nipu. Ah, mantap kau dagang tuh. Bisa kau nih. Ah. Ya gitu dagang tuh. Kalau enggak bodoh kita. Nah, jadi justru dianggap itu yang pintar Pak. Nah, jadi istighfar kita itu usahakan mendatangkan perubahan. Baru sebesar apapun dosa diampuni oleh Allah. Ada sebuah riwayat Pak, tapi ini tidak bisa dijadikan hujah. Tapi maknanya bagus. Tidak semuanya di zaman Rasulullah tuh orang yang sudah Islam sholat. Ada satu orang Pak yang pokoknya kehadiran dia itu meresahkan masyarakat lah. Semua maksiat dilakukannya Pak, memalak orang pun dia juga. Tapi entah mengapa Bu, timbul kejenuhan dia. Harus berubah aku nih lagi ini. Begitu terdengar dia Bilal azan subuh, itulah subuh pertama yang dia lakukan. Berangkat dia ke masjid Pak, beruduk, selesai beruduk, sholat dia menjadi makmum di belakang Rasulullah. Setelah selesai sholat subuh, Rasulullah itu ada ceramah Pak. Rasulullah ceramahnya tidak sepanjang-panjang kami ini Bu. Rasulullah itu Bu ya, sedikit dia ngomong, artinya dalam Pak. Lihat dalam hadis-hadis, pidato Rasulullah paling lama kalau dibaca cuma berapa Pak? 2 menit? Nggak sampai 5 menit Pak, dikit-dikit aja. Kami udahlah panjang Bu, muak lah orang dibuatnya kadang. Ndaklah masuk tuh Pak. Cobalah Pak ya, Rasulullah itu ngomong sedikit lama terkenang sama orang. Macam kami ini Pak, udah ngomong berjam-jam, keluar Bapak dari sini nanti nih ya. Ditanya sama anak, siapa ceramah tadi Pak? Ustaz Nazril. Apa ceramahnya Pak? Pokok tobat ini penting. Itu aja tuh ya Pak, nggak ada yang lain. Masa sepanjang itu Pak? Malas lah Bapak nyampaikan itu. Kau nggak dengar tadi? Nah, kan inilah. Padahal memang nggak tahu, Nggak, tapi itu memang hukumnya seperti itu loh Pak. Karena yang nyampaikannya pun orang biasa. Kami ini kan orang biasa nih Pak.
Mungkin di mata Allah Pak ya, lebih mulia Bapak Ibu daripada kami ini lagi Pak. Cuman gilirannya aja saya ngomong di depan nih. Makanya ketika kita berdoa itu Pak ya, bukan doa imam, bukan doa ustadz tuh yang didengar Allah Pak. Ada di antara Bapak Ibu nih yang amalannya tinggi di sisi Allah. Itulah yang membuat amin tuh Pak, yang bertobat sungguh-sungguh mengaminkan, dapatlah sekali Pak. Jadi belum bisa kami ini dibilang mulia Pak. Kadang sikit isi amplop lain mendung ya Pak. Tapi itu nyata tuh Pak, nyata. Kadang dikasih macam bebasa-basi Pak, apa nih kan inilah kayak. Lupa itu mendung. Macam kami keluar cepat-cepat kalau habis ceramah tuh supaya dikejar tuh Pak. Supaya dikejar tuh. Nggak Bapak kejar pasti lama kami di luar tuh Pak. Saya sengaja sepatu saya betali itu Bu, jadi agak lama sedikit Pak. Ini sebetulnya pukulan nih. Jadi kalau ada ustadz yang dengar ceramah ini Pak ya, aku betul tuh Pak. Jadi kemudian Pak, dia ini setelah selesai sholat, Rasulullah ceramah dikit aja, ceramah Rasulullah pagi itu. Tahan diri kalian dari yang haram, Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik. Selesai. Tak sampai setengah menit pun tak sampai Rasulullah ceramah Pak. Tahan diri dari yang haram, Allah ganti yang halal yang jauh lebih baik. Masuk kepalanya Pak. Pokoknya masuk ke dalam kepalanya Bu. Betul-betul diingatnya betul kata-kata Rasulullah itu. Berjanji dia pulang subuh itu Pak, mulai hari ini aku tidak akan ada maksiat lagi. Bagaimanapun akan aku tahan, aku cari rezeki yang halal lagi baik. Ternyata kalau orang bertobat itu tidak mudah jalannya Pak. Berat. Begitu dia bertobat, dicarinya kerja baik-baik ke pasar Pak. Nggak ada orang yang mau nerima dia. Dan ada duit ini aja terima. Nggak, aku nggak malak. Aku mau kerja. Dan nggak usah lagi. Begini. Justru baik, azab dia Pak. Dicarinya dari pagi kerja Pak. Nggak ada yang mau nerima dia karena dia jahat. Sholat zuhur ditahannya lo lapar perutnya Pak. Orang nggak pernah lapar, tahu-tahu lapar Bu. Payah rupa di kebaikan ini, tapi tahan dulu. Rasulullah udah janji. Tak mungkin Rasulullah bohong. Sampai asar tidak juga dapat makan. Sampai maghrib belum juga dapat makan. Habis isya Bu, tak tahan dia lagi. Berdoa dia kepada Allah, ya Allah, malinglah aku agak sekali lagi ya Allah. Tak tahan lagi nih ya Allah. Betul-betul lapar aku. Pokoknya aku janji ya Allah, aku cuma maling makanan aja. Aku tidak mau maling yang lain. Lapar betul perut aku. Tengah malam dia sembarangan masuk rumah. Mau diambilnya makanan itu Bu ya, teringat dia ceramah Rasulullah yang singkat pagi itu subuh kemarin tuh Pak. Tahan diri dari yang haram, haram. Kamu gema-gema tuh Pak ya. Kalau di film kan bergema-gema tuh. Tahan diri dari yang haram, Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik. Ditaruh lagi makanan itu, itu yang betul-betul tobat berubah tuh Pak. Nggak balik-balik dia lagi, ditahannya Pak. Makanan itu dia taruh, nangis dia Bu, diliatinnya makanan itu terus. Sampai pula bila azan subuh Pak, lari dia ke masjid. Berwudu, sengaja dia di pojok biar bisa nyandar Bu, karena udah 1 hari tidak makan, mata berkunang-kunang. Dia pilih tempat paling sudut Pak. Selesai Rasulullah salat subuh, maju seorang perempuan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, takut betul aku pagi ini. Kenapa? Ada seorang pencuri yang masuk ke rumahku ya Rasulullah. Terus ada yang hilang. Itulah yang buat aku takut. Pintu terbuka tapi barang tidak ada yang hilang. Sementara kau kan tahu ya Rasulullah, suamiku telah wafat di medan perang. Dan aku masih muda ya Rasulullah. Aku takut dia mau mengganggu aku ya Rasulullah. Kalau engkau berkenan ya Rasulullah, tolonglah carikan pendampingku. Siapapun pilihanmu ya Rasulullah, aku ridho ya Rasulullah. Nampaklah yang tersudut baru sehari tobat tuh. Itu dahsyatnya Pak, kalau orang betul-betul diamalkan tobatnya itu Bu. Fulan, ta'al, kemari kamu. Merangkak-rangkak lah dia datang ke Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Kau sudah menikah? Mana ada orang yang mau sama aku ya Rasulullah. Kau serius bertobat? Rasulullah ada dikabarin Jibril nih Pak tentang orang ini. Serius ya Rasulullah. Kau mau menikah? Kalau ada mau ya Rasulullah.
Wahai wanita, kau mau sama dia? Menengoklah perempuan itu. Kalau memang ini pilihanmu ya Rasulullah, aku ridho Rasul. Dinikahkan dengan mahar yang murah, dibawa pulang sih, sepanjang jalan tuh nangis saja laki-laki ini Pak. Sampai dibawa ke rumah tuh Pak, makin jadi nangisnya. Dikasih makan Bu ya, sambil makan tuh nangis tidak berhenti, tapi selera makan tidak hilang Bu, banyak juga Pak. Bu, pokoknya banyak makan dia. Biasa orang nangis kan hilang selera makan, ini enggak Pak, makan ya sejadi-jadinya. Akhirnya tersinggung istrinya, Bang, abang menyesal nikah sama aku. Dari tadi abang nangis lagi, apa yang betul yang abang sesalkan? Abang menyesal deh. Betul apa yang dikatakan Rasulullah subuh kemarin. Tahan diri kalian dari yang haram, Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik. Maling yang masuk ke rumah kau semalam tuh abang, rupanya dia yang masuk Pak. Jadi kalau orang sungguh-sungguh bertobat, tahan dia Pak, tahan dia. Waduh, itu luar biasa. Makanya dikatakan Allah dalam surat Nuh itu, kalau orang minta ampun kepada Allah, yursilis sama'u alaikum miduroro, Allah turunkan rahmat hujan yang lebat dari langit. Wa yumditkum bi amwali wa banin, Allah perbanyak harta dan anak-anaknya. Jadi kalau mau kaya mudah, tahan diri Pak, betul-betul tobat, itu murah rezeki, murah semua urusan, tidak akan ada yang susah. Makanya orang banyak pengamal istighfar itu Pak, yang betul-betul tidak ada jalan lain lagi, dimudahkan urusannya oleh Allah. Ingat orang anak yang mau operasi tulang Bu, di India, tidak ada dokter tulang di daerah itu, tidak ada dokter tulang. Sementara anak ini udah parah sakitnya Pak, udah terduduk aja di rumah. Apa yang dilakukan ibunya? Aku mohon ampun ya Allah, aku tidak bisa bawa anakku ini berobat. Terus dia minta ampun kepada Allah Pak. Rupanya ada seminar dokter-dokter tulang se-India yang sebelum ke tempat tujuan, transitnya di tempat daerah ibu ini Pak. Transit, rupanya cuaca hujan badai Pak, tidak bisa diteruskan dengan pesawat, harus jalan darat. Hujan terlalu lebat, patah wiper Pak. Kita berhenti aja. Rupanya berhenti persis di rumah ibu yang anaknya sakit tulang nih Pak. Allah yang ngantarkan Pak. Nah, itu Pak, Allah yang ngantarkan. Itulah kedahsyatan kalau orang betul-betul bertobat kepada Allah. Kadang ada yang tidak kuat Pak, balik dia balik kan, terpengaruh dia balik dia balik. Nah ini yang membuat iblis itu menangis. Nah, kemudian Pak, ini kita lanjutkan kembali. Nabi Adam alaihissalam saat itu begitu turun ke bumi ini, perut dalam keadaan lapar karena tidak makan-makan Pak. Bermohonlah Nabi Adam kepada Allah, ya Allah karuniakanlah aku makanan. Turun malaikat Jibril Pak. Apa yang dibuat malaikat Jibril? 7 butir gandum. Heran Nabi Adam, badan aku setinggi ini dikasih 7 butir gandum. Untuk apa nih Jibril? Kau tanam dulu. Setelah kau tanam, kau tunggu dia tumbuh. Panen, nanti baru kau tumbuk, kau jadikan tepung buat roti. Untuk makan aja segitu lama menunggunya Pak. Artinya Pak, hidup ini proses Pak, tidak bisa instan. Pokoknya semua hidup ini butuh proses. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Jangan anak Bu, banyak prinsip orang tua apa Pak? Cukuplah aku yang susah loh, jangan anak aku. Itu tuh yang salah tuh Pak. Dia kasih aja anaknya. Allah caranya lain Pak. Kadang kita minta A dikasihnya Z dulu Pak. Tahan enggak? Kalau tahan baru dikeluarkan Allah dari kesulitan. Ini contoh nih Bu ya. Oh, kita minta A dikasih Allah Z. Suami istri nyewa rumah ukuran 4 kali 3 4. Di sekatnya kamar triplek 1, di depannya itu sepeda motor, malam tuh anaknya 2 orang udah tidur situ, dilipat kursi. Apa kata istrinya? Bang, aku ada dengar Ustadz ceramah, Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, minta apa saja akan dikabulkan oleh Allah. Maksud kau apa dek?
Anak kita yang ketiga kan mau lahir nih bang. Rumah ini kecilnya. Berdoa kita kepada Allah minta rumah yang layak. Kemudian apa kata suaminya nih? Abang ada juga dengar ceramah deh. Doa istri ini makbul. Jadi adik aja lah yang doa ya. Cerdik lah dia pak. Adik aja lah yang sholat tahajud. Berdoa deh. Nanti kalau pas mengaminkan doa adik biar abang. Pas giliran aminnya baru dia dibangunkan pak. Berdoa istrinya di malam itu bu. Di malam pertama dia sholat tahajud. Ya Allah, gaji suamiku kecil ya Allah. Rumah kami ini sangat kecil. Anak ketiga mau lahir. Sedangkan itu aja sudah sama sepeda motor anak kami tidur. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami rumah yang agak layak. Karena kau diharapkan gaji suamiku tidak bisa ya Allah. Ngamuk suami di belakang. Kau janganlah kau buka aib abang. Kau doa-doa aja lah, jangan kau ceritakan duit aku kecil, gaji aku tidak cukup, bikin malu ini. Tapi terus dia berdoa. Dia terus berdoa kepada Allah. Hari pertama selesai, hari kedua selesai, hari ketiga selesai, hari keempat rupanya sip malam pak suaminya. Dia security. Ngadap dia ke komandannya, dan istri mau melahirkan, tidak bisa saya sip malam, tukar aja lah. Oke lah, kata komandannya. Dia pulang, bisa dia mengamankan istrinya malam tuh pak. Hari berikutnya datang adik suami ini ke rumah pak. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa? Bang, aku mau minta tolong sama bang. Minta tolong apa? Aku lulus dari TKW di Arab Saudi, jadi mau dikarantina 3 bulan di Surabaya. Aku mau minta tolong sama bang. Tolong apa? Kemenakan abang 2 orang tuh di sini tinggalnya yang tambah stres dia pak. Macam mana Allah nih? Awak butuh rumah, karena rumah ini sempit, malah dapat tanggungan 2 orang anak lagi pak. Itu kadang Allah, kita minta A dikasih Z. Mikir dia bu, ini mungkin gara-gara aku ndak ikut tahajud nih. Malam nanti aku jadi imamnya lah. Dia jadi imamnya tahajud pak. Sambil jadi imam itulah dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, bagaimana caraku menceritakan kepada istriku? Sudah berapa malam nih istriku berdoa minta rumah ya Allah. Tidak taunya tadi pagi adekku datang ingin menitipkan 2 orang anaknya kepadaku karena dia akan pergi ke Arab Saudi. Langsung istrinya nyubit dia dari belakang. Langsung aja lah ceritakan sama aku bang. Ngapalah kau Allah lah bang, 2 orangnya dari belakangnya. Malu aku cerita sama kau. Nanti stres kau nanti. Kau udah capek sholat tahajud, rupanya justru malah tidak dikabulkan Allah. Salah bang tuh bang. Justru itulah cara Allah mengabulkan doa kita. Disuruh Allah kita sedekah tempat dulu bang, karena kita tidak bisa sedekah uang. Itu pak, itu untungnya punya istri rajin pengajian. Hebat kau deh ya, tinggi pemahaman kau deh. Sempat adalah 2 orang lagi bang yang macam-macam. Udah mau aku banyaklah tingkah bang. Ternyata apa pak? Besok paginya dia berangkat ke rumah adeknya. Tinggalkanlah anak kau di rumah besok. Begitu sampai di kantor, langsung dipanggil pimpinan. Kamu mulai hari Senin jangan masuk lagi di sini. Wow, tambah kacau otak pak. Jadi imam tahajud diberhentikan jadinya bu. Pak, istri saya sedang hamil pak. Nggak, pokoknya kamu nggak di sini lagi Senin. Udah pucat dia apa kata bosnya. Ada rumah saya itu kan nggak ada yang nungguin. Jadi kamu tugas di sana aja lah. Jagain rumah itu, motor udah ada, perabotan udah lengkap, kamar banyak. Kamu di situ aja. Pak, saya bukan nggak mau pak. Istri saya mau melahirkan pak. Bawa lah istri kamu ke sana. Keponakan saya ada 2 orang. Bawa ke situ semua ya. Tinggal kamu di sana. Udahlah dapat tempat tinggal yang nyaman pak. Dapat pula uang gaji. Begitu dia pindah ke rumah itu apa kata istri, dek kita tambah sholat duha ya dek ya. Mana tuh rumah dia jadi rumah milik kita. Itu pula kadang kita ini pak ya, begitu dikasih itu menjadi-jadi pula kadang permintaan. Nah pak, Allah ngajarkan kepada Nabi Adam, kepada anak cucu Nabi Adam untuk berhasil tidak ada yang instan. Mie instan aja nunggu kita pak. Mana ada yang begitu instannya, begitu diseduh langsung diminum, itu nggak ada bu. Nah jadi Nabi Adam disuruh nanam dulu. Kemudian apa nasihat Allah pak? Fakulna ya Adam, inna hadza aduwwul laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka kami berkata, hai Adam, iblis ini adalah musuh bagimu dan istrimu.
maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, kamu akan jadi celaka. Karena kalau udah di dunia ini Adam, semua mesti diusahakan. Kalau di surga minta tinggal datang Pak. Tapi kalau udah di bumi nggak ada, semua butuh proses. Jadi memang mesti sabar. Siapa orang yang berhasil di sini Bu? Pasti dari bawah Pak. Tidak ada yang langsung berhasil. Nah, jadi inilah yang diwanti-wanti oleh Allah soal iblis ini yang dipesankan betul oleh Allah. Anggap dia sebagai musuhmu, jangan sampai dia menggelincirkan. Kalau dia sudah memperdayakan kita Pak, bikin dia menangis dengan taubat kepada Allah. Karena ada janji iblis kepada Allah, ya Allah, akan aku sesatkan anak cucu Adam ini. Kata Allah, wahai mal'un, wahai makhluk terkutuk, selama mereka memohon ampun kepada aku, akan aku ampuni dosa-dosanya. Tapi jangan sampai diremehkan hadis ini. Jadi jangan berarti pula, oh berarti sudah kita jahat, buat baik lagi, sudah tuh minta ampun lagi kepada Allah, buat baik lagi, tidak. Tapi kalau memang belum mampu, mungkin akan bolak-balik jadinya Pak. Tapi jangan putus asa dari rahmat Allah. Kemudian Pak, yang berikutnya ini adalah mengenai anak cucu Adam. Jadi kan istri Nabi Adam Siti Hawa ini Pak, dia melahirkan sampai 20 pasang kembar. 20 pasang kembar, cuman yang terkenal 2 kembar yang pertama. Qabil kembarannya Iklimah, Habil kembarannya Labudah. Cuman ada perbedaan. Iklimah berwajah cantik, Labudah berwajah jelek. Nah ini menandakan apa Pak? Ada di antara anak-anak itu kadang setaat apapun ayahnya, ibunya, ada juga yang meleset Pak. Sama dengan batang mangga, tidak sama masaknya. Ada yang belum masak udah jatuh. Jadi jangan sampai deh aku udah taat ibadah, rajin berdoa, dapat anak macam ini pula. Jangan kecewa Pak. Biasa tuh Pak. Jadi Nabi Adam, ini anaknya yang berdua nih, diperintahkan Allah, wahai Adam, nikah silangkan anakmu. Kalau nikah silang, Habil dapat Iklimah yang cantik, Qabil dapat Labudah yang jelek. Nggak terima Qabil Pak. Aku nggak mau ayah. Aku biarlah sama kembaran aku aja. Biar si Habil itu sama kembaran dia. Jadi dari tahun 1 tuh Bu ya, laki-laki itu cenderung memang dengan perempuan yang cantik Pak. Kalau ada yang bilang kami tidak butuh cantik Ustadz, asal solehah, bohong Pak. Telanjur dapat mau diapakan lagi. Gitu juga Ibu, oh kami tidak perlu tampan, yang penting soleh, itu pun bohong juga. Nah, jadi memang kecenderungan itu sama dengan cerita Nabi Yakub yang pernah kita ungkapkan di awal dulu Pak. Tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub dapat pilihan mau Lia atau Rahil. Rahil cantik, maka Nabi Yakub mengatakan aku mau sama Rahil, tapi nikah dulu sama Lia. Jadi tetap nggak mau juga Pak. Nah Habil juga gitu. Nah untuk menengahi permasalahan mereka ini, maka Allah katakan perintahkan kedua anakmu untuk berkurban. Inilah sejarah kurban yang pertama. Qabil Bu, dia petani. Jadi walaupun belum ada manusia waktu itu Pak, yang bekerja ini tetap rupanya Pak. Nah, jadi inilah Bu ya, walaupun kita jangan pernah berpikir hanya untuk kita, tapi untuk generasi mendatang. Ada nenek-nenek nanam pohon kelapa, nenek udah tua, dunia juga nenek pikirkan lagi. Enggak, kelapa ini bukan untuk aku, untuk anak cucu aku besok. Jadi tidak diam dia, tetap dia bekerja walaupun orang tidak ada. Begitu diperintahkan berkurban, karena memang belum ada dikasih-kasih ke orang lagi makanan itu, jadi diperintahkan saja, ambil yang dikorbankan, taruh di atas bukit. Mana nanti yang disambar oleh api, kurban dialah yang diterima. Nah, Qabil ini rupanya pelit Pak. Diambilnya hasil pertaniannya yang jelek-jelek, itu yang dikumpulkannya. Yang untuk dikasihnya, diletakkannya lah di atas bukit. Sementara Qabil
dicarinya kambingnya, dia peternak kambing, dicarinya kambing dia yang paling bagus, yang paling enak dipandang, itu yang dikurbankan. Makanya jamaah ini kadang Pak ya, biar kurban tuh mahal, tapi betul-betul dapat sapi yang bagus. Ini apa ndak berdosa aja orang tiap tahun Pak begitu namanya lemi nengok sapi, kasihan kita tuh. Kan ndak enak Pak. Biar di jamaah nih Pak, dibilang pun kurban kita tahun ini 3.500.000, kalau udah dapat nama pengurusnya mau Pak, nggak ada. Orang tahu, wah sapinya besar-besar. Jadi kurban tuh usahakan yang baik. Kadang pengurus sudah baik, peternak jahat. Kadang udah ditandain Pak, ditukarnya Pak, itu ada juga kelakuannya tuh. Ada lagi pengurus sudah jujur, jamaah lambat nyetor. Kalau lambat nyetor dapat sapi jelek Pak, sapi jelek jadi mahal jadinya Bu. Makanya dari sekarang ini mulailah store. Cari kurban yang terbaik. 17 itu Bu, itu angka minimal. Kalau kaya rasanya Pak, tidak pantas ikut yang 17 itu Pak. 1 orang 1 ekor sapi, anaknya 7 orang 7 ekor sapi, seharusnya seperti itu. Karena sebetulnya kurban itu nggak ada batasan Pak, mau 200 ekor pun boleh, nggak ada masalah. Di masjid ini 5 ekor, masjid sana 2 ekor boleh, nggak ada masalah. Kalau 17 itu tuh udah yang paling minimnya tuh Pak. Nah, jadi kalau kaya nggak boleh 17 itu. Rasulullah berkurban berapa? 200 ekor. Nah, jadi banyak Pak Rasulullah tuh. Nah kemudian begitu kambing Habil diletakkan di atas bukit, langsung disambar oleh api dari langit, karena memang tidak untuk dibagikan, memang hanya untuk kurban. Sambar, hilang. Nah Qabil protes lagi Pak, aku tahu ayah kau hanya mendoakan Habil, melawan dia Pak. Ini anak melawan. Aku tahu ayah kau sayang sama Habil, kau doakan Habil, aku ndak. Udah memang harus nikah Habil dengan Iklimah, tapi ternyata iblis akhirnya memperdaya Qabil karena sifat iri dengkinya. Nah, makanya Bu ya, ketika kapal Nabi Nuh siap selesai, semua sudah dinaikkan ke atas kapal. Tiba-tiba Nabi Nuh terkejut, ada orang tua mulutnya seperti mulut sapi ikut naik ke atas kapal Pak. Kata Nabi Nuh, tunggu dulu, kau siapa? Karena Nabi Nuh tidak kenal sama dia Pak. Apa tidak hafal Nabi Nuh itu jamaahnya Pak? 900 tahunan umur dia, 70 orang cuman pengikutnya Pak. Apa enggak hafal dia? Cuman 70 Pak. Apa yang membuat hancur dakwah Nabi Nuh itu Bu? Istrinya sendiri. Istrinya menentang, sudah Nabi Nuh ceramah, dia ceramah lah Pak. Jangan ikut deh suami aku tuh. Kalau memang bagus dia duluan lah aku ikut daripada kalian. Apa enggak payah jadinya Pak. Nah jadi apa kata Nabi Nuh? Kau siapa? Turun dari kapal nih. Apa kata orang tua ini? Tunggu dulu Nuh, aku naik ke kapal kau ini terpaksa aku sebetulnya Nuh. Terpaksa maksudnya apa? Aku diperintah Allah untuk menyampaikan senjataku kepadamu, tapi aku sambilan juga. Aku ingin badan sahabatmu bersamamu, hati mereka bersamaku. Oh baru tahu Nabi Nuh Pak, nih iblis nih. Turun kau. Tunggu dulu Nuh, kan aku juga ada misi. Aku kan juga mau ngasih tahu senjataku ke kau. Maksudmu senjata itu apa? Dia sebetulnya 5 Nuh. Cuman kalau yang 2 ini tidak bisa aku sampaikan, tapi kalau yang 3 ini aku mau sampaikan. Turun malaikat Jibril Pak, ajak nego Nuh. Yang 3 itu simpan, yang 2 itu sampaikan. Jadi nego ini udah lama nih Pak, tawar menawar tuh Pak ya. Apa kata Nabi Nuh? Bagaimana kalau yang 3 kau simpan, yang 2 kau sampaikan? Ah boleh, untung aku tuh, kata iblis ini. Rupanya ada bodoh-bodohnya juga sebetulnya Pak. Cuman kita ini mudah diperdaya, karena tugas iblis itu apa Pak? Membuat kita nyaman dengan nafsu kita. Itu yang membuat dia mudah menggelincirkan itu, karena dia buat nyaman. Jadi apa kata iblis ini? Setaat apapun anak cucu Adam ini beribadah, selama ada iri hati, hasad, dengki di dalam dirinya, mereka tidak akan pernah mengalahkan aku. Kenapa seperti itu? Kata iblis ini, kau tahu enggak lo? Kenapa aku diusir dari surga? Karena aku iri hati kepada Adam. Jadi setaat apapun kita ibadah Pak, kalau udah iri hati sama orang udah susah.
Ciri orang iri hati itu apa Pak? Kita puji orang sakit hati dia. Dia Bu, tengoklah wajah ibu tuh glowing ya Bu, yang alah pakai merkuri krimnya tuh. Itu ciri-ciri itu. Bapak tuh muda tapi dia bagus jadi pengurus masjid. Anak kemarin baru tuh apalah tahu dia. Itu ciri orang iri itu Pak. Berarti udah bersemayam iblis di hati kita. Itu ngerinya itu Pak. Memang itu senjatanya, iri hati, hasad dengki. Jadi kalau udah ini mudah Bu, mau berbuat keburukan udah mudah. Kalau orang udah iri hati, nanti sampainya ke dengki. Kalau dengki ini apa Pak? Orang yang bahagia, dia yang sakit hati dan ingin menghancurkan kebahagiaan orang. Kalau masih iri aja masih mending Pak. Tapi kalau udah sampai ke tahap dengki, dia ingin mencabut karunia orang yang ada pada diri orang itu. Biarlah sama-sama tidak dapat. Itulah tuh Pak. Itu jahatnya kalau udah dengki itu. Dia akan lakukan segala cara untuk menghancurkan orang. Nah, digibahnya orang, diajaknya orang berkomplot dengan dia, sampai masalah kepengurusan masjid. Ada di satu masjid di Pekanbaru ini Bu ya, pakai apa Pak, apa nama ini, pakai masa pula Pak, dibawanya masanya family, anak ada Bu, ikut pemilihan waktu itu Bu ya, menanglah bapak nih Bu. Ada tuh, jadi dia menang dengan jalan apa Bu, mengumpulkan masanya, keluarganya, family yang tinggal dekat sana memilih dia, padahal tidak ada yang ke masjid tuh Pak. Tidak ada yang ke masjid. Nah, menanglah dia. Akhirnya kalau orang naik dengan iri hati, hasad dengki, maka Bu, masalahnya pun jadi banyak. Masalah akan banyak jadinya. Akhirnya apa masalah Qabil ini Pak? Apa katanya ke Habil? Pokoknya kau tidak akan menikah dengan Iklimah. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Padahal dalam riwayat apa Pak? Habil ini memiliki kekuatan lebih besar daripada Qabil. Tapi apa kata-kata dia diabadikan Allah dalam Al-Quran Pak? La in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasit. Ya dia ilaika liaktulaka inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya kalau kamu gerakkan tanganmu untuk membunuhku, kata Habil, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Itulah sebetulnya Bu. Jadi walaupun kita kuat, kalau muslim yang akan membunuh aku, biarlah aku nak membalas. Inilah yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Khalifah Utsman bin Affan sempat nanya ke Rasulullah, kalau sempat Ali ya Rasulullah, masuk ke rumahku akan membunuhku, apa yang aku lakukan? Jadilah kau seperti Habil. Makanya Khalifah Utsman bin Affan sama sekali tidak melawan Pak. Bukan Ali yang membunuhnya. Ini perumpamaan Utsman. Kalau sempat Ali yang akan membunuh aku, apa yang aku lakukan? Jadilah kau seperti anak Adam, Habil. Utsman bin Affan itu Pak ya, yang memprovokasi masyarakat waktu itu siapa Pak? Abdullah bin Sabah. Orang Yahudi pura-pura masuk Islam, dilihatkannya ketaatannya, itu yang kita takut tuh Pak. Kita kan udah mulai diperantuk-perantuk kan, kita sangka dia Islam juga Pak, macam taat, rajin ibadah, tapi dia ngompori aja. Nah, si Abdullah bin Sabah ini apa katanya ke orang di Madinah? Utsman ini tidak ikut perang Badar, tapi jadi ahli Badar. Yang dibilang dia itu betul Pak. Dia dapat harta rampasan perang. Kemudian Utsman bin Affan ini, dia membagi-bagi onta sedekah dan yang tidak. Ini kan tidak pernah dilakukan Nabi. Diprovokasinya orang. Utsman bin Affan berbuat bid'ah karena telah membukukan Al-Quran, padahal di zaman Rasulullah tidak pernah. Disebarkannya di Madinah, tidak laku Pak provokasi dia, karena orang Madinah tahu bagaimana kemuliaan Utsman bin Affan. Pindah dia ke Mekah, nggak diterima juga. Pindah dia ke Syam, malah kena buru. Pindah dia ke Irak, baru dapat masa. Diusahakannya terus Pak. Akhirnya dia dapat masa, kemudian masa ini pergilah demo ke tempat Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman pun keluar menemui pendepo ini. Apa yang kalian ingin tahu dari aku? Kau tidak ikut perang Badar, kenapa jadi ahli Badar? Waktu perang Badar, aku mau berangkat perang Badar, istriku Ruqayyah, putri Rasulullah dalam keadaan sakit. Aku diperintahkan Rasulullah, jaga istrimu. Apakah salah aku menuruti perintah Rasulullah? Oh, baru temen, oh itu rupanya kenapa kau tidak ikut perang Badar.
Katanya kau suka membagi-bagi unta sedekah. Ini juga yang dilakukan Rasulullah. Kurma, kata Rasulullah, dibedakan itu. Kurma sedekah mana yang tidak. Makanya pernah cucu Rasulullah memakan kurma karena takut Rasulullah itu kurma sedekah. Pak, muntahkan, muntahkan. Makanya dibedakan letaknya walaupun bentuknya sama. Makanya orang kalau udah terpakai duit masjid itu Pak, payah gantinya Pak. Kalau terpakai duit masjid payah gantinya Pak. Karena dia beda itu uang umat. Tidak bisa kita bilang, besok pakai ganti, kalau ada duit ganti. Bertambah dosisnya Pak. Akhirnya tidak bisa mulangkan. Banyak kasus itu, di Pekanbaru ini aja banyak. Nah kemudian, kenapa engkau membukukan Al-Quran? Ini dirundingkan dulu. Aku rundingkan dengan Abu Bakar, aku rundingkan dengan Umar. Makanya aku berani membukukan Al-Quran. Nah barulah sadar Pak. Pendemo ini pun pergi pulang, Abdullah bin Sabah mulai melancarkan fitnah yang kedua. Dibuat surat kaleng seolah-olah atas nama Utsman bin Affan. Isi surat itu apa Bu? Wahai gubernur Irak, wahai gubernur Mesir. Begitu sampai pendemo ini ke daerah kalian, penggal kepalanya, tertanda Utsman bin Affan. Digulung, diupah orang. Pokoknya kau buat macam gerakan mencurigakan lewat kau di pendemo itu biar kau kena kejar. Nanti ditangkapnya tengokkan surat ini. Nah begitu nengok surat itu emosi lah Pak. Pendemo ini, oh kurang ajar ini. Udah mau kita pulang baik-baik, kita lah mau disembelih, dikepung lah. Waktu dikepung itu Bu, apa kata Utsman kepada Hasan, Husain, kemudian berapa orang sahabat, pulang kalian, pulang. Karena Ali radhiyallahu anhu menyuruh anak-anaknya jaga Pak Utsman. Tapi kata Utsman pulang, semua keluar. Di hari ketiga pengepungan itu Pak, sedang baca Quran Khalifah Utsman, barulah merangsek masuk pendemo ini. Sahabat yang mulia, menantu Rasulullah, ditusuk dadanya, dipotong telinganya, tangan jarinya, sampai dia ngomong ketika dia dipotong jarinya itu Bu, inilah jari yang membukukan Al-Quran. Ketika seorang menarik jenggotnya, bapak kau aja segan sama jenggot ini, kau berani narik ya. Jadi Utsman kenal kok orang yang membunuhnya itu Bu. Nah jadi teraniayalah, terbunuh Utsman, dia tidak melawan. Karena itu pula yang dilakukan oleh Habil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.